Pak Tobing izin mau nanya, apakah sebenarnya ya mungkin suksesornya dari Pak Jokowi ke Pak Ganjar ya. Tapi saya lihat itu turning point-nya itu pada saat Ibu Ketua Umum PDIP yang bilang ya, oh kasihan ini Pak Jokowi kalau nggak ada kita, siapa dia? Mungkin dari situ mungkin ya Pak, apa seperti itu Pak? Halo. Loh, Iya, banyak yang angkat tangan tuh. Langsung aja si Urang. Dari Pak Urang. Ya, Shalom. Akhirnya Pak Prabowo menang juga ya. Aduh, akhirnya menang juga beliau. Nah, apa tambahannya? Kan tadi saya bilang, dia mampu mempengaruhi, dia mampu menginspirasi, karena memang dia punya kekuatan. Di samping dia punya modal. Si Anies sama si Ganjar kan belakangan ini udah ngemis-ngemis. Dulu ya saya beritahu, sayang saya sudah terhapus itu. Si Ganjar itu dulu didukung 9 naga, foto mereka, ya kan? Tapi setelah melihat perubahan, 9 naga pun nggak yakin, ragu dia, ngapain saya harus keluar uang? Ya, ini analisa saya ya. Tapi nanti saya cari itu fotonya mereka bersama. Loh ya, sebelum dicalonkan menjadi capres, karena pemikiran orang itu si Ganjar ini akan menjadi penggantinya Jokowi. Ya kan? Cobalah digembar-gemborkan dulu itu. Wah, yang bisa menggantikan Jokowi adalah Ganjar. Ada kesamaan. Siapa bilang sama kesamaan? Kalau saya menganalisa yang lain. Oke lah. Jadi itulah Pak Pak Tobing Urang. izin Yuk. Pak Tobing izin mau nanya, apakah sebenarnya ya mungkin suksesornya dari Pak Jokowi ke Pak Ganjar ya. Tapi saya lihat itu turning point-nya itu pada saat Ibu Ketua Umum PDIP yang bilang ya, oh kasihan ini Pak Jokowi kalau nggak ada kita, siapa dia? Mungkin dari situ mungkin ya Pak, apa seperti itu Pak? Ya bisa jadi Artinya juga. bergeser, derail gitu dari rencana master plan-nya gitu Pak. Rencananya semula ya saya dengar-dengar bahwa Prabowo itu mau dipasangkan dengan Puan. Nah itulah. Makanya di internal PDIP juga ribut. Ya kan muncul itu di apa di apa namanya di TV juga saya lihat. Si Trimedia Panjaitan ya kan tidak suka si Ganjar ini apa. Bahkan di situ kan apa keberhasilan Ganjar di Jawa Tengah. Kan ada itu videonya. Wah, ini saya lihat udah mulai pecah ini PDIP. Tapi Megawati lain. Nah, itulah Megawati lain karena dia berpikiran bahwa apa namanya kader-kader PDIP itu merupakan calon presiden. Kader-kader partai lain itu hanya bisa calon menteri. Itulah digembar-gemborkan si Adian Napitupulu kan. Nah, sekarang terbukti apa? Terbalik semua. Nah, Ibu Mega ya kan sebenarnya si Ganjar waktu ngomong di sawah itu kan ada ingat bahwa Prabowo Pak Jokowi silakanlah kalian bicarakan. Nah, Prabowo maunya dia jadi presiden, si Ganjar jadi wakilnya. Tapi si Ganjar nggak mau, tegak lurus kan sama Megawati. Itulah penyakitnya tegak lurus. Karena dia tidak sendiri memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan. Tadinya kan kalau si Prabowo kan dia mau estafet kepemimpinan. Estafet kepemimpinan. Tapi kalau kayak gini, makanya semua tokoh-tokoh partai politik ya, Demokrat, kemudian PAN, kemudian Golkar,
ya ada partai baru, ya menyetujui musyawarah mereka untuk mencapai mufakat. Bagaimana kalau Gibran dicalonkan jadi wakil? Itunya persoalannya. Sedangkan Jokowi tidak tahu menau. Ya kalau anaknya dicalonkan apa ya? Saya sebagai orang tua merestui. Kan aneh. Emangnya presiden beranak ya? Aku juga bingung. Kalau Jokowi punya anak, beranak dia. Tapi kalau presiden beranak. Nah ini paradigmanya paradigma apa? Dinasti politik. Di zaman demokrasi ini masih ada dinasti politik. Makanya kan Prabowo, apa itu dinasti-dinasti? Saya pun dinasti kalau begitu. Lah, Puan sendiri, Megawati sendiri juga mau mengajukan Puan sebenarnya. Ya, Surya Paloh juga mau mengajukan anaknya. Nah, tapi beginilah ya, coba dikaji lah. Ya, dikaji lah. Kenapa partai itu seperti Nasdem? Kenapa pecah di Nasdem? Karena Surya Paloh tidak apa namanya? Tidak bisa menyiapkan kadernya yang bisa dijadikan presiden. Diambillah si Anies. Dianggapnya Karena itu terlalu percaya sama survei, Pak. iya, karena dia jadi si Anies sendiri bukan kadernya partai. Coba Anda bayangkan ya, kalau saya sebagai kader partai yang dijadikan calon pimpinan itu dari luar karena popularitas dia. Udah rusak sekarang ini. Ya, rusak. Contoh lah, berbagai sekarang ini kita artis-artis, dia bukan kader partai kan? Karena popularitas dia dipakai. Jadi kalau apa namanya, itu sudah melanggar prinsip. Kalau artis-artis itu mau jadi anggota partai, ya siap dulu lah dididik dia, dijadikan kader dia, ditatar dia menjadi kader melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan itu, ini seperti saya ini kan pendidikan namanya ini, memberikan edukasi. Tapi belum tentu Anda terampil menggunakan teori ini. Perlu ada pelatihan. Makanya Pak Paul buka Zoom seperti ini, saya juga bingung. Orang yang datang hari ini, besok dia tidak datang. Bagaimana kesinambungan? Nah itulah. Sedangkan saya memberikan penjelasan ini, bukunya belum selesai. Tapi sudahlah. Ya, saya kira kita harus tahulah bahwa Prabowo itulah sebenarnya mengadakan perubahan yang sejati. Siap, Dan Pak. Pak Jenderal, ini apa? lanjut ya Pak ya. Antrian cukup panjang nih. Ya, Maaf, tadi saya Pak. lupa siapa gilirannya. Pak Bob apa 02 Lukulio atau Lukulio, Pak Saya Anton ya? bicara sedikit ya. Saya belum berbicara ya. Yang Saya bicara siapa nih sedikit Pak? aja Ini enggak. sekali. Ya Pak Urang tadi dipotong. Lanjut Iya, Pak. iya. Oh iya silakan Pak. Ya, sorry. Ya, silakan. Ya, jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat sih ke Pak Prabowo sama Pak Gibran atas kemenangannya. Ya semoga beliau amanah ya dengan apa yang beliau janjikan. Cuman ya itu saya lihat ada satu kelemahan dari Pak Prabowo ya. Kalau saya boleh ngomong, mungkin salah satu kelemahannya itu takutnya ya koreksi kalau saya salah ya. Cuma saya melihat kelemahan beliau itu kurang pandai memilih teman gitu. Ya harapannya sih dalam pemilihan menteri ini dia nggak salah lah menentukan siapa pembantunya nanti sebagai penyokong dia sebagai presiden kan. Itu Boleh aja sih. saya kasih dulu, boleh. Terus Ya. terus Ya. terus sebenarnya Pak Paul Zoom Pak Paul ini Oke, tapi saya banyak sampaikan ke ini. anggapan yang keliru. Halo. Ya Pak Paul. Ya, silakan, Pak. Bocor. Lanjut. Sebenarnya Ya, Zoom-nya suara Pak Paul bocor. ini sebenarnya Zoom-nya Pak Paul ini saya sebarkan ke saudaranya Pak Prabowo juga. Makanya apa yang kita bicarakan sedikit itu kadang ini juga didengar juga kan. Karena ya sebagai bahan tukar pikiran aja.
Gitu sih. Ya akhirnya perjuangan kita sebagai minoritas inilah berhasil juga. Semoga hak yang selama ini di kurang dipenuhi sama negara bisa terpenuhi oleh ketika Pak Prabowo menjabat sebagai presiden. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih ya. Silakan Bapak siapa? Selanjutnya Pak Pandi siapa Pak? Selanjutnya Pak Luku. Itu Lekolio tuh dari tadi. Ya, silakan Pak Lukulio. Ya. Halo, shalom. Selamat ini Shalom, Pak Pak. Prabowo Silakan, Pak. sama Pak Gibran jadi naik. Turut bahagia saya. Dan ini salam buat Pak Teddy sama Arizona. Cie kalah cie. Yang tabah ya. Terus ini mau nanya Pak Tobing sama Pak Paul. Kira-kira ini ya PDI sama mungkin Pak Teddy bisa jawab. Nanti ini kan udah jelas ini Pak Prabowo menang telak kan. Apakah nanti PDI akan jadi pelacur politik nanti nanti pada saat Pak Prabowo naik sama Pak Gibran naik, apakah dia akan jadi pelacur politik, melacurkan diri untuk gabung ke dalam kabinetnya Pak Prabowo atau bagaimana kira-kira Pak? Masih punya malu nggak kira-kira jadi pelacur untuk ikut jadi di kabinet gitu ya gitu. Ya itu aja yang mau tanyain. Thank you Pak Lukulio. Silakan Pak Jenderal. Oke, Lukio. Kemungkinannya akan dilibatkan, jadi kemungkinan juga tidak. Ya, karena dari partai yang berkoalisi mendukung Prabowo itu sudah terlalu banyak. Bayangkan ya, dari Demokrat, dari PAN, dari partai P3, ya kan, Golkar, banyak sekali. Saya kira ya nggak tahu lah nanti kalau dia mengangkat menterinya. Tapi kita sebagai pendukung itu ya harus memberikan masukan. Kalau saya dulu pengalaman saya jadi staf, ya tanpa diminta kita memberikan masukan, mau diterima tidak diterima ya urusannya beliau. Tapi kita sudah memberikan masukan. Itu. Jadi kalau Teddy sama Arizona kemarin, kan saya bilang, tidak mungkin. Jadi dia bilang, jangan meremehkan. Di pendukung Ganjar itu banyak, jenderal, banyak. Saya tahu banyak. Tetapi semua kan tim pemenangnya itu tidak ada pun satu saya lihat militer. Artinya apa? Nah, itulah saya bilang. Saya bukan sombong ya. Saya mengupas ini. Kalian baru yang dapat pelajaran seperti ini baru orang yang di Zoom ini. Karena saya tidak mengajarkan ini kemarin di Sesko angkatan, di Sesko apa itu nggak saya ajarkan komplit. Karena saya belum bermain kemari. Ya kan yang diajarkan doktrin. Jadi nanti seperti pertahanan keamanan, apa doktrin yang harus dijadikan acuan untuk mempertahankan keamanan negara ini? Di ekonomi, apa doktrin ekonomi? Ya kan? Kalau politik, itu politik negara, bukan politik partai. Tunggu dulu. Politik negara apa? Ya Undang-Undang Dasar 45 itulah. Ada kebijakan dari situ, ada strategi dari situ. Itu. Tapi kan saya beritahu, yang di Zoom ini kan baru tahu. Nah itu doktrinnya, ya saya memang nggak pakar ekonomi. Doktrin budaya. Tahu nggak? Negara yang bisa mensejahterakan bangsanya, salah satu, the welfare state in the future, kata John Naisbitt, adalah kalau negara itu bisa menjual kekayaan budaya, bukan kekayaan alamnya saja, budaya.
lihat Malaysia. Dia langsung membuat visi apa? Malaysia Truly Asia. Ya. Semua para wisata datang ke sana. Masuk income. Ya kan? Indonesia malah sumber bencana. Terus bagaimana? Lah, lihatlah. Ya, jadi menurut saya kalau dari PDIP, ya PDIP yang malu. Karena dia kan jadi oposisi. Sekarang dia jadi partai oposisi, biarlah dia jadi partai oposisi. Memang kalau demokrasi itu, Pak, ada yang oposisi. Lebih baguslah oposisi murni. Ya kan? Oke, lanjutlah seperti Oke, Demokrat. thank you Pak. Kita Demokrat. lanjut lagi ya Pak ya. Boleh Ya. Pak? Boleh.